Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Enak banget nih suasananya. Saya akan membacakan satu tulisan yang menarik sekali. Tulisan Jongos HTI, atau kalau istilah yang terhormatnya idolog HTI, memandang Anies Rashid Baswedan. Menarik nih. Jadi saya lihat mereka tetap mencoba ingin masuk, ikut menjadi sponsor salah satu capres, lalu melakukan kontrak politik untuk HTI dihidupkan. Dan kalau di Anies ada Caimin, misal di Prabowo ada keluarga Gus Dur, Ganjar udah jelas, maka mereka kesulitan masuk. Satu-satunya yang bisa kemudian mereka suarakan dengan lantang adalah apa? Semuanya tidak mewakili atas nama umat Islam. Sudah tidak ada lagi koalisi perubahan. Sudah tidak ada lagi umat Islam punya alasan memilih ketiga orang ini. Jadi ada baiknya sebetulnya ketika Caimin masuk ke Anies, yaitu menjadi benteng dari orang-orang yang punya ideologi terlarang di Republik ini masuk untuk menjadi sponsor, lalu melakukan kontrak politik. Kenapa? Karena tahu Caimin kader-kadernya orang-orang NU. Udah jelas. Mereka kesulitan masuk. Kalaupun masuk, gak bakalan kemudian menyodorkan proposal yang mereka inginkan. Coba kita baca nih ya tulisannya. Bentar. Anies itu capresnya Nasdem, bukan capres PKS, apalagi capres umat Islam. Enggak, saya suka pengen bertanya, yang dianggap Islam oleh Khojinuddin siapa? Hanya PKS, partai yang merepresentasikan umat Islam gitu maksudnya? Di PKB ada orang Islamnya, di Nasdem ada orang Islamnya, di Gerindra ada orang Islamnya, di Golkar ada orang Islamnya, di PDIP ada orang Islamnya. Janganlah terus Anda kemudian memprovokasi seolah-olah seolah-olah ya semua orang ini mengkerdilkan Islam. Nggak ada. Saya orang Islam biasa aja kok. Santai aja. Janganlah menyusupkan kepentingan ideologi ente untuk mempengaruhi publik. Coba kita baca. Ya. Ada yang kurang teliti memahami realitas politik deklarasi pencapresan Anies dan Caimin. Yakni seolah-olah deklarasi ini hanya meninggalkan Partai Demokrat, yang merasa dikhianati hanya Partai Demokrat. Padahal jika kita dalami secara seksama deklarasi Anies Caimin, sejatinya mengkonfirmasi Anies itu capresnya Nasdem, bukan capres koalisi perubahan, bukan capresnya Demokrat, bukan pula capresnya PKS. Sebetulnya menurut saya, kalau memang kalian punya kekuatan yang sempurna, maka koalisi perubahan itu nggak bakalan lirik mata ke koalisi keberlanjutan. Ini kesalahan ente-ente di koalisi perubahan. Kalian nggak pede membawa gerbong perubahan untuk mengambil suara publik. Gaung perubahan tidak terasa oleh masyarakat. Makanya Surya Paloh kurang pede ketika hanya mengambil narasi perubahan. Ya, nggak pede. Kalau pede mah berlanjut aja. Cawapresnya di Demokrat atau PKS. Tapi kan faktanya enggak. Paloh mengukur elektabilitas Anies itu nomor 3. Nomor 3. Paling boncot. Apalagi suaranya dipecah dengan Prabowo Subianto. Karena ceruk pemilihnya hampir sama. Kelompok yang dulu
memilih dia hampir sama. Maka dipecah Prabowo, suara Prabowo dengan Anies. Makanya semua yang kedua ini berlomba-lomba untuk ngambil suara dari NU. Coba kita lihat aja. Prabowo juga sama, sedang mengintip tokoh untuk menjadi pendampingnya dari NU. Kenapa? Karena menginginkan suara di sana. Kenapa menginginkan suara di sana? Dia nggak pede bakal dipilih orang-orang NU. Kenapa nggak pede? Karena dari dulu tidak akrab. Apalagi 2014 dan 2019. Yang memilih Prabowo siapa? Gitu loh. Lanjut. Jangan dulu panas ya. Banyak konten-konten saya yang viral di Facebook. Saya tidak bertanggung jawab dah. Harusnya konfirmasi. Kalau ada yang mau ngupload gitu loh. Di Facebook banyak berkeliaran. Dengan narasi-narasi yang menegangkan. Aduh, kacau. Lanjut nih. Alasannya adalah sebagai berikut. Pertama, saat deklarasi Anies Caimin dari Koalisi Perubahan yang hadir hanya Nasdem, Demokrat dan PKS tak diajak. Itu yang pertama. Dalam pidato deklarasi, Demokrat dan PKS juga tak pernah disebut di forum. Jadi realitasnya ini adalah deklarasi capres-cawapres dari koalisi baru. Koalisi Perubahan tidak ada perannya sama sekali dalam deklarasi ini. Kedua, suara Nasdem dan PKB sudah cukup untuk membeli tiket pencapresan. Tujuan utama koalisi dibentuk salah satunya adalah untuk membeli tiket pencapresan. Nasdem dan PKB tanpa tambahan partai manapun sudah bisa menjadi melaju ke Pilpres 2024. Itu artinya PKS mau merapat atau tidak ada pengaruhnya. PKS tidak gabung, tidak akan membatalkan pencapresan Anies. Lain soal ketika koalisi perubahan masih ada. Kedudukan PKS, Nasdem, dan Demokrat sederajat. Salah satu partai mundur, koalisi bubar, tiket pencapresan tak bisa dibeli. Jadi kalau nantinya PKS ikut bergabung dalam koalisi Nasdem dan PKB mengusung Anies dan Caimin, itu sifatnya hanya angka ikut, bukan lagi angka penentu. Iya, betul. Jadi intinya memang nggak pede, koalisi perubahan nggak pede, Anies nggak pede, Surya Paloh nggak pede. Kan itu, maka mengambil dari koalisi partai pemerintah. Ya. Ketiga, jargon perubahan juga tak relevan lagi diusung saat Caimin yang dipilih Anies. Karena selain tidak memenuhi kriteria nol sebagaimana disebut Anies, Caimin juga melambangkan semangat melanjutkan legasi Jokowi. Jadi terlihat jelas Nasdem lah yang berkuasa penuh atas Anies. PKS tidak punya peran. Karena saat itu, saat memasangkan dengan Caimin, Nasdem tidak butuh berkonsultasi ke Demokrat maupun PKS. Anies juga tak punya kuasa menolak kehendak Nasdem, karena Nasdem adalah pemilik saham mayoritas pencapresan Anies. Jadi kelak kalaupun berkuasa, Anies hanya akan mendengar apa kehendak Nasdem. Nasdem juga tidak butuh berkonsultasi dengan PKS atau umat Islam. Karena Nasdem dianggap Anies, karena Nasdem menganggap Anies itu aset Nasdem. Nah, ini loh, aduh. Nasdem juga tidak butuh berkonsultasi dengan PKS atau umat Islam. Maksudnya siapa umat Islam itu? Orang-orang HTI gitu. Janganlah terus Anda kemudian memonopoli Islam ini untuk hanya kepentingan Anda. Saya orang Islam. Gak sama sekali terwakili oleh Anda, bos. Hah? Siapa yang dianggap Islam oleh ente? Gimana sih? Saya marah kalau kemudian ada orang yang mengklaim atas nama umat Islam. Sejak kapan ente direstui oleh seluruh umat Islam untuk menjadi wakil kita? Sejak kapan? Tapi ya satu kali lagi ya itu jualan mereka. Mereka paling jago di dalam kemudian jualan. Kan keren. Ada imam besar. Sejak kapan Anda dinobatkan sebagai imam besar? Berapa biji orang yang kemudian menyatakan ente sebagai imam besar? Dari mana SK itu? Ada jenderal umat Islam. Allah masuk.
Janganlah terus kau tipu-tipu umat ini. Ya, kalau mayoritas minimal, katakanlah orang NU mengakui menobatkan dia sebagai jenderal umat Islam, sebagai imam besar umat Islam. Kalau kemudian Muhammadiyah mengakui bahwa dia sebagai imam besar umat Islam, sebagai jenderal umat Islam, baru ini kelompok kecil lalu membuat imam sendiri, imam besar umat Islam. Kenapa imam besar umat FPI misal? Kan mestinya kayak gitu. Per jenderal umat FPI, per itu fakta baru. Kalau jenderal umat Islam siapa? Satu kali lagi mereka jago di dalam mengklaim. Hati-hati kita sebagai umat Islam lagi kan, umat Islam lagi kan. Makanya itu loh, rubah kalimatnya, rubah bahasanya. Jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku. Ya. Ojinudin, ente bos, dalangnya ente, ideolognya deh. Jongos hati itu ente loh. Lagi pula, tak ada satupun isi kampanye Anies yang punya komitmen untuk memperjuangkan syariat Islam. Padahal, garansi umat Islam mendukung itu bukan karena sosok, melainkan karena visi ibadah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan hukum-hukumnya. Jadi jelas ya, satu kali lagi mereka ingin mendompleng salah satu capres untuk mengajukan proposal agar di ACC. Itu salah satunya menerapkan syariat Islam. Gitu loh. Dan jelas ini bertentangan dengan ideologi kita. Visi-visinya udah jelas lah, orang-orang HTI itu kayak apa ya. Kemarin saya tayangkan Alfian Tanjung. Bagaimana kemudian dia bertemu dengan Anies lalu berupaya untuk melakukan kesepakatan kontrak politik untuk dukungan di Pilpres 2024. Itu sebelum dengan Caimin. Tapi saya kira sekarang akan bingung apakah diteruskan proposal itu. Kalaupun diteruskan, saya yakin PKB dengan Caiminnya nggak bakalan menerima proposal itu. Dan sekarang mereka kalang kabut. Mau ke siapa melabuhkan pilihan, dukungan. Dan itu saya senangnya di sini. Jadi tidak ada dari 3 capres ini ya yang mewakili yang bakal menerima proposal lalu meng-ACC kepentingan ideologi terlarang di Republik ini untuk diaktifkan. Satu lagi Prabowo, nggak tahu dia jadi nggak keluarga Gus Dur di sana. Kalau jadi harus dipastikan, kita pastikan itu nggak bakalan mereka mampu menembus benteng ideologi keluarga Gus Dur tuh. Lanjut sampai di sini. Rasanya umat Islam tak perlu membela capres manapun karena tidak ada satupun capres yang berkomitmen pada Islam. Saat Islam dinista oleh Ahok, tak ada satupun nama capres yang hari ini beredar membela dan berada di barisan umat Islam. Bahkan Nasdem yang saat ini mengusung Anies saat itu berada di barisan Ahok, berada di barisan rejim Jokowi. Jadi ujungnya ke sana. Dari kemarin saya selalu katakan, bila para ideolog HTI ini terus dibiarkan, meskipun organisasinya udah dibubarkan, dilarang, maka tetap mereka terus akan berobsesi. Mereka akan terus bermimpi untuk mewujudkan cita-cita ideologi terlarang mereka diterapkan di Republik ini. Dan selama kita masih ada, maka kita akan menjadi benteng. Bagaimana kemudian mereka kalau akan menembus, kita bentengi? Nggak boleh, nggak bisa. Udahlah, Anda jangan menganggap bahwa para pendiri bangsa ini itu orang-orang tolol, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak menghitung bagaimana kemudian ajaran Islam bisa diterapkan di Republik ini. Ya, kalau mau sudah dari dulu. Negara ini, negara Republik Indonesia ini berasaskan hukum Islam. Udah sedari dulu. Kalau mau, kalau tidak mempertimbangkan, kalau tidak memperhatikan, kalau tidak menganggap bahwa Pancasila ini memang tidak ada yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Tapi kan enggak. Lebih bijak, lebih luwes. Lebih melihat bahwa Indonesia ini bukan hanya satu agama. Gitu loh. Jadi stoplah terus mengkampanyekan narasi-narasi pembangkangan di Republik ini. Kalau Anda terus mengkampanyekan narasi pembangkangan atas ideologi Pancasila, apalagi mengatakan togut,
ideologi kita, maka kita lihat aja seberapa besar kekuatan ente untuk merangsek masuk, disusupkan pikiran ente ke pikiran orang lain di Republik ini. Dan kita tidak akan biarkan itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.